Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar berita-berita viral di tanah air yang menjadi atensi masyarakat. Kali ini soal dua polisi yang saling baku tembak di kediaman Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Seperti diberitakan sebelumnya bahwasanya Brigadir J tewas ditembak oleh ajudan dari Kadif Propam Polri Irjen Polisi Verdi Sambo karena diduga akan melakukan pelecehan terhadap istrinya. Dan hal ini menjadi perhatian publik karena banyak isu berkembang muncul. Kali ini Fakta Mampin akan membicarakan berita dari Tribun Manado. Baru terungkap apa yang telah dilakukan Brigadir J semasa hidup kepada istri Kadif Propam. Ternyata di balik tewasnya Brigadir J atau Brigadir Polisi Nofriansah Yosua Huta Barat, ada banyak fakta dan isu miring. Salah satunya soal gosip hubungan asmara Brigadir J dengan istri Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Diberitakan sebelumnya kalau Brigadir J merupakan ajudan dari Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Namun, belakangan ada fakta baru yang justru terungkap. Diketahui desas-desus hubungan asmara Brigadir J dengan istri Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo semakin liar pasca penembakan di rumah pejabat tinggi Polri itu. Bahkan, desas-desus tersebut mengarah ke hal yang sensitif yang tidak bisa dijawab secara cepat oleh kepolisian. Kabar dugaan adanya hubungan asmara diduga dari leluasannya Brigadir J atau pemilik nama lengkap Brigpol Nofriansah Yosua Huta Barat masuk ke kamar istri Verdi Sambo. Sebelum peristiwa adu tembak Brigadir J dengan Baradae, Brigadir J masuk ke dalam kamar istri Verdi Sambo yang ada di Jalan Duren 3, Jakarta. Disebut pula di dalam kamar tersebut, Brigadir J menodongkan pistol kepada istri Verdi Sambo. Kapolres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus itu menjawab desas-desus hubungan tersebut. Itu agak sensitif. Kalau menyampaikan ini, tentunya itu masuk ke dalam materi penyidikan yang tidak bisa diungkap ke publik. Ungkap Komisaris Besar Polisi Budi kepada wartawan Selasa 12 Juli 2022. Budi juga tidak menjawab secara gamblang pelecehan yang dilakukan Brigadir J kepada istri Verdi Sambo. Ia hanya menuturkan bahwa istri dari Kadif Propam itu melaporkan soal pasal pelecehan. Yang jelas, kami menerima laporan polisi dari Propam dengan sangkaan pasal 335 dan 289 KUHP. Tentunya kami akan buktikan dan kami proses karena setiap warga negara punya hak yang sama di muka hukum, sehingga equality before the law juga akan benar-benar kami terapkan, jelasnya. Pihaknya saat ini tidak ingin berasumsi dan hanya berpedoman pada alat bukti yang ada di TKP saja. Tidak ada alat bukti ataupun bukti yang mendukung adanya hal tersebut. Jadi kami tidak mau berasumsi, kami hanya berdasarkan fakta yang ditemukan di TKP. Kemudian, karena kasus ini menyangkut dua polisi, Kapolri pun membentuk tim gabungan. Untuk menjernihkan masalah penembakan tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim gabungan dengan memasukkan Komnas HAM dan Kompolnas. Hal itu karena Kapolri mendapatkan banyak berita liar terkait kasus baku tembak di rumah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Dalam baku tembak itu, Brigadir
Nopriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J tewas. Kami juga mendapatkan banyak informasi terkait dengan berita-berita liar yang beredar, yang tentunya kita juga ingin bahwa semuanya ini bisa tertangani dengan baik. Kata Listio di Mabes Polri Jakarta Selasa 12 Juli 2022. Kendati demikian, ia tak menjelaskan lebih jauh soal berita liar yang dimaksudnya tersebut. Oleh karena itu, mantan Kabareskrim itu membentuk tim gabungan khusus yang terdiri dari pihak internal dan eksternal untuk mengusut kasus itu. Tim itu bakal dipimpin oleh Wakil Kepala Polri, Komjen Gatot Edi Pramono. Adapun pihak eksternal yang dilibatkan dalam tim itu adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, dan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam hal ini adalah Kompolnas dan Komnas HAM terkait dengan isu yang terjadi, sehingga di satu sisi tentunya kita mengharapkan bahwa kasus ini bisa dilaksanakan pemeriksaan secara transparan, objektif, dan tentunya karena kasus ini menyangkut masalah anggota, ujar Listio. Baku tembak yang melibatkan dua polisi terjadi pada Jumat 8 Juli 2022 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat di rumah Irjen Verdi Sambo, kawasan Duren 3 Jakarta. Kedua polisi itu yakni Brigadir J dan Baradae. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan, Brigadir J bertugas sebagai sopir istri Verdi Sambo, sedangkan Baradae diperbantukan untuk mengamankan Verdi Sambo. Ia mengatakan Brigadir J diduga melakukan pelecehan dan menodongkan pistol ke kepala istri Irjen Verdi Sambo di dalam kamar. Saat istri Verdi berteriak, Brigadir J panik dan keluar kamar. Baradae yang berada di lantai atas menanyakan soal teriakan itu. Namun menurut dia, Brigadir J melepaskan tembakan sehingga terjadi saling tembak yang menewaskan Brigadir J. Kemudian ini adalah komentar-komentar netizen di akun Babe yang memuat Tribun Manado. Mengapa pengawal Bapak ada di rumah? Kalau ia brimob pengawal Bapak, sedangkan Bapak keluar rumah, harusnya pengawal ikut Bapak. Melihat gelagatnya, saya rasa ada hubungan spesial antara majikan dan bawahannya. Keduanya merupakan orang yang berparas cantik dan ganteng. Visum mayat juga tembakan dibuktikan. Apa jarak dekat juga ada bekas luka sayatan tajam. Jadi penyidikan mengarah pada alat bukti, bukan hanya keterangan saksi tunggal. Ahza Gibran mengatakan itu alibi polisi saja. Kalau kasus terungkap, institusi polisi bisa ambil. Kalau pejabat yang membuat faktanya susah mau terungkap. Kalau melakukan rakyat kecil dalam tempo 24 jam, udah ditangkap. Lagu lama. Biar disembunyi, masyarakat udah tahu peristiwa seperti itu sudah sering terjadi. Yang ini cara penanganan yang terlalu emosi sehingga mencuat ke permukaan. Padahal kalau kita menyiapkan kuman mah udah tanpa masalah karena kita sudah dilatih cara menghilangkan kuman. Tapi Allah berkehendak lain untuk pelajaran buat yang lain. Asumsi saya, ini si J emang ada main sama ibu. Kehadiran si E itu emang menguntit dari atas tangga. Karena dilihatnya dari secara pangkat si E lebih rendah dan juga tugas si E pasti tidak dalam rumah, tapi di luar berjaga. Entah kepo menguntit atau disuruh sama si bos jadi mata-mata saat si J keluar kamar. Ditegur lalu didor.